Mengenal kapal. Kapal yang digunakan baik untuk keperluan transportasi antar pulau maupun untuk keperluan eksploitasi hasil laut, harus memenuhi persyaratan kelaik lautan, sehingga menjamin keselamatan kapal selama pelayarannya di laut. Adapun kelaik lautan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008. Menurut Pasal 309 Ayat 1, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang untuk Indonesia atau KUHD, kapal adalah semua alat berlayar, apapun nama dan sifatnya. Termasuk di dalamnya adalah kapal karam, mesin pengeruk lumpur, mesin penyedot pasir, dan alat pengangkut terapung lainnya. Meskipun benda-benda tersebut tidak dapat bergerak dengan kekuatannya sendiri, namun dapat digolongkan ke dalam alat berlayar, karena dapat terapung, mengapung dan bergerak di air. Ukuran utama kapal digunakan untuk menentukan ukuran besar kecilnya kapal, seperti panjang, lebar maupun tinggi. Daya angkut kapal yang digunakan sebagai parameter besaran kapal. Jenis tonnase adalah sebagai berikut. Isi kotor, gross tonnage atau brutto register tonnage, GT atau BRT, ialah isi sebuah kapal dikurangi dengan ruangan-ruangan yang dikecualikan seperti dasar berganda, double bottom, tangki ceruk depan, forepeak tank, tangki ceruk belakang, afterpeak tank, derata, shelter deck, dapur, galley, ruang akomodasi, komplimen, ruang kosong di atas kamar mesin, dan lain-lain. Isi bersih atau net tonnage atau netto register tonnage, NT atau NRT, ialah isi sejumlah ruangan yang tidak dapat dipakai mengangkut muatan seperti ruang akomodasi, ruang sanitari, ruangan jangkar, chain locker, kamar peta, chart room, kamar radio, radio station, gudang serang, bosun store, dan kamar mesin, engine room. Isi tolak atau berat benaman, displacement, adalah jumlah dari berat kapal kosong hanya inventaris tetap saja, berat muatan, berat bahan bakar, air tawar, pelumas, balas, gudang. Berat perlengkapan dan inventaris tidak tetap. Bobot mati atau deadweight tonnage, DWT adalah jumlah dari berat muatan, berat bahan bakar, berat air tawar, berat balas, berat isi gudang, berat inventaris tidak tetap, sehingga kapal tenggelam sampai mencapai syarat maksimum. Ukuran pokok kapal rencana dibutuhkan dalam perencanaan atau penentuan ukuran fasilitas pelabuhan, seperti dermaga, kolam pelabuhan dan alur pelabuhan. Dalam perencanaan ukuran dermaga, kapal rencana yang digunakan adalah kapal terbesar yang akan dilayani. Beberapa istilah bangunan kapal, yaitu after perpendicular atau garis tegak buritan disingkat dengan AP adalah garis tegak yang terletak pada sisi belakang sternpost atau bila tidak ada sternpost atau tiang buritan, AP terletak pada sumbu poros kemudi. Forward perpendicular atau garis tegak haluan atau FP adalah garis tegak vertikal yang melalui interseksi antara garis air muat atau garis air perencanaan DWL dan sisi dalam linggi haluan. Length between perpendicular atau panjang antara garis tegak, LBP, adalah jarak horizontal antara AP dan FP. Length of water lines atau panjang garis air, LWL, adalah panjang kapal yang diukur dari haluan kapal pada garis air sampai buritan kapal pada garis air. Length overall atau panjang keseluruhan, LOA, adalah panjang kapal yang diukur dari haluan kapal terdepan sampai buritan kapal paling belakang. Merupakan ukuran utama yang diperlukan dalam kaitannya dengan panjang dermaga. Semakin panjang LOA, maka semakin besar kapal. Dengan demikian semakin besar daya angkut kapal tersebut. Shear after adalah kelengkungan geladak pada arah memanjang di buritan kapal. Diukur sebagai tinggi geladak pada sisi pada suatu titik di atas tinggi geladak pada sisi tengah kapal. Shear forward adalah kelengkungan geladak pada arah memanjang di haluan kapal.
Diukur sebagai tinggi geladak pada sisi pada suatu titik di atas tinggi geladak pada sisi tengah kapal. Molded breadth atau lebar kapal, B-molded, adalah lebar badan kapal yang diukur pada amidsship. Beam on waterline, BWL, adalah maksimum lebar badan kapal pada garis permukaan air, WL. Molded depth atau tinggi kapal, D-molded, adalah jarak vertikal pada amidsship yang diukur dari sisi atas lunas, keel sampai sisi bawah pelat geladak pada tepi kapal. Dapat dikatakan juga bahwa D-molded mempunyai pengertian jarak vertikal antara dasar kapal ke permukaan kapal. Amidsship adalah titik tengah antara garis tegak haluan atau FP dan garis tegak buritan atau AP. Biasanya disebut juga dengan sebutan tengah kapal. Molded draft, T-molded, adalah jarak vertikal yang diukur dari sisi atas lunas, keel ke garis permukaan air, WL. Draft, molded draught atau sarat adalah jarak vertikal yang diukur dari sisi bawah lunas, keel ke garis air, WL. Keel point atau titik lunas adalah titik yang terletak pada bidang tengah kapal, amidsship atau garis tengah, centerline di mana sebagai acuan molded baseline. Molded baseline adalah garis horizontal yang melalui keel point. Garis ini digunakan sebagai garis referensi perhitungan hidrostatik. Rise of floor adalah kemiringan pelat dasar kapal diukur secara transversal pada amidsship dan B-molded. Tumble home adalah lengkungan ke dalam pada sisi tengah kapal. Chamber adalah kelengkungan transversal geladak kapal, diukur dari perbedaan antara tinggi bagian tengah kapal dan tinggi pada sisi kapal. Freeboard, lambung bebas adalah jarak vertikal dari garis permukaan air sampai sisi bawah pelat geladak pada tepi kapal. Dapat dikatakan juga bahwa lambung bebas adalah D-molded dikurangi draft.